Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Ahmad Sulaiman untuk mata kuliah ilmu alamiah dasar. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan pada kesempatan kali ini. Saya Imas Masdiah dari kelompok 10 bersama rekan saya Nurun Karisa Majid akan memaparkan materi yaitu perkembangan pola pikir manusia. Kemudian materinya adalah urgensitas mempelajari pola perkembangan pemikiran manusia. Kemudian mitos, penalaran juga hasil dari perkembangan pola pikir manusia. Untuk lebih mengefisiensikan waktu, kepada rekan saya Nurun Karisa Majid, silahkan yang akan memaparkan materi terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan pada slide yang pertama tentang pola pikir manusia. Apa sih pola pikir manusia itu? Nah, pola pikir manusia yaitu sekumpulan kepercayaan atau bagaimana cara kita berpikir yang nantinya akan mempengaruhi perilaku kita atau sikap seseorang yang nanti akan menentukan level keberhasilan hidup kita. Nah, pada slide yang pertama ini menggambarkan di mana seseorang itu sedang berpikir. Pada dasarnya kan setiap makhluk hidup itu pasti berpikir, apalagi manusia. Manusia ini kan adalah makhluk Allah yang dibekali akal. Dan mereka ini memiliki hasrat, rasa ingin tahu terhadap sesuatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Nah, sifat rasa penasaran manusia ini pasti mereka akan mencari tahu kenapa sih bisa menjadi seperti ini, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, misalkan contohnya saya akan mencontohi manusia. Pernah nggak sih kita berpikir kenapa adanya bulan dan bintang? Kenapa mereka bisa terang pada malam hari? Nah, mungkin penjelasan ini pernah dipaparkan oleh para astronomi terlebih dahulu yang pernah pergi ke luar angkasa. Nah, dengan cara mereka mengamati melalui panca indera dan melalui percobaan-percobaan lainnya, serta timbullah sebuah ilmu pengetahuan baru yang mana akan diawali oleh eksperimen-eksperimen atau percobaan terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke slide yang kedua. Ide. Apa itu ide? Nah, pengertian ide itu yaitu sesuatu yang terlintas dalam pikiran kita untuk melakukan sesuatu atau melakukan perkara hal lainnya. Atau bisa kita melakukan sesuatu itu tidak sembarangan. Nah, seperti halnya yang tadi saya sudah jelaskan pada slide yang pertama, slide yang kedua ini berkaitan dengan yang pertama. Di mana manusia itu pasti memiliki rasa ingin tahu kan pada awalnya, dan selalu mengamati apa yang telah terjadi, sehingga terbentuklah ide-ide baru pada diri manusia. Nah, setelah adanya ide-ide baru, manusia ini pasti akan menuangkan ide-ide tersebut, maupun itu dalam hal perbukuan, website atau lain-lainnya. Nah, pada dasarnya manusia itu akan menuangkan ide-idenya itu sebelumnya mempelajari dulu, mencari tahu, ingin tahu yang sangat besar, meneliti, mencoba, dan hal-hal lainnya. Barulah manusia di situ akan mendapatkan ide-ide baru. Baik, kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, naluri. Ngomong-ngomong, kita membicarakan soal naluri, pasti setiap makhluk hidup memiliki naluri. Maupun itu manusia ataupun hewan pasti memiliki naluri. Nah,
apa sih naluri itu? Nah, saya sedikit akan menjelaskan apa naluri itu. Naluri atau insting yaitu sesuatu atau pola perilaku kita dalam mempelajari atau sudah ada sejak lahir gitu. Jadi naluri ini sudah ada sejak lahir tanpa kita pelajari. Tidak seperti halnya seperti pola pikir manusia ataupun ide yang tadi kan kita harus mempelajari dulu, mencari tahu. Sedangkan naluri ini tidak dipelajari, melainkan sudah ada pada diri manusia atau sudah melekat. Nah, contohnya naluri manusia itu seperti rasa takut atau rasa kita ingin menguasai sesuatu hal, terus bekerja keras, bagaimana kita mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Dan adapun manusia ini naluri kasih sayang dan saling mencintai, seperti orang tua kita kan saling mencintai, menyayangi, dan naluri ini berkaitan dengan hati dan seksualitas. Nah, ngomong-ngomong membicarakan tentang naluri manusia, kita lanjut ke naluri hewan. Bukan hanya manusia saja yang memiliki naluri, tetapi hewan juga pasti memiliki naluri. Nah, saya di sini akan mencontohkan misalkan gajah. Gajah ini memiliki naluri yang sangat kuat terhadap anggotanya. Misalkan gajah itu kan berhidup secara berkelompok. Nah, dari salah satu mereka pasti nanti ada yang mati. Ketika dalam salah satu anggota mereka ada yang mati, mereka akan menguburkannya dengan rerumputan atau dedaunan. Nah, setelah dikubur, gajah mati itu akan dijaga oleh anggota-anggota lainnya sepekan sebelum mereka meninggalkan gajah mati tersebut. Nah, sama halnya dengan manusia. Bila ada kerabat kita yang meninggal, pasti kita akan menunggunya dahulu. Gajah ini tidak akan meninggalkan kerabatnya tadi yang mati begitu saja. Mereka pasti akan balik lagi untuk melihat anggota mereka yang mati, meskipun itu hanya sisa tulang belulangnya saja. Sekian mungkin dari saya, akan dilanjut oleh Bu Imas. Mangga, Ibu. Baik, terima kasih kepada Nurul Karisma Najib atas paparan awalnya. Baik, saya akan melanjutkan berikutnya, yaitu manusia ini adalah makhluk yang dibekali akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan hewan. Yang tadi sudah dipaparkan oleh Nurul, bahwa manusia ini punya keunggulan lebih dari hewan ataupun tumbuhan, karena manusia memiliki akal. Manusia ini bisa lebih berkembang jauh lebih unggul dibandingkan hewan. Jika hewan dan tumbuhan adalah pelengkap bagi kehidupan manusia, maka manusia harus bisa memanfaatkan dari hewan itu, kemudian bisa memanfaatkan dari tumbuhan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mindset pemikiran pola pikir manusia itu bisa dikatakan bahwa manusia ini memiliki keunggulan diantaranya, yaitu memiliki ciri-ciri manusia ini bisa bermetabolisme, bisa tumbuh, berkembang, kemudian dapat bergerak, kemudian dapat berinteraksi di sekitar lingkungannya. Beda halnya dengan hewan. Jika hewan mempunyai insting sebagai mempunyai akal, mempunyai pikiran, hanya instingnya ini untuk mempertahankan diri. Contoh, seekor harimau, dia akan mempertahankan dirinya untuk kelangsungan hidupnya, dia memburu mangsa. Kemudian tumbuhan itu hidup, tapi dia hidupnya tetap, ya, mulai dari tumbuh biji, kemudian semakin tumbuh sehingga dia bisa berbunga, kemudian berbuah. Itu adalah tumbuhnya sebuah tumbuhan. Berbeda dengan manusia. Jika manusia memiliki ciri-ciri bisa bermetabolisme, bisa berkembang biak, artinya akalnya itu yang lebih
yang lebih diunggulkan gitu ya. Kemudian selanjutnya tentang mitos ya. Mitos ini adalah sebuah kemampuan manusia berawal dari keterbatasan. Jadi kalau dulu ini mitos ini adalah sebagai cerita legenda gitu ya. Pada awalnya mitos ini adalah sebuah pemikiran ya. Tetapi pemikiran manusia dari keterbatasannya. Contoh, manusia memiliki penglihatan, manusia memiliki pendengaran. Penglihatan manusia ini terbatas. Ketika manusia memiliki penglihatan melihat bulan dan memiliki rasa ingin tahu kenapa bulan ini bersinar gitu ya. Nah, karena keterbatasan penglihatannya, akhirnya dia hanya menerka-nerka, oh mungkin bulan tadinya tidak terang, jadi hanya menerka-nerka. Akhirnya timbullah sebuah pemikiran, sebuah mereka-reka mereka-reka cerita bahwa bulan ini timbul dari pantulan matahari atau dari apa. Sementara untuk sekarang, mungkin untuk sekarang ini lebih ke ada alat gitu ya. Nah, ada alat teropong bintang, jadi bisa dikatakan bahwa eksperimen tentang penglihatan manusia tentang bulan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Kemudian pendengaran, kemudian perasa, dan kemudian selanjutnya indera penciuman itu juga terbatas. Makanya zaman dahulu bisa dikatakan kalau ada gunung meletus itu biasanya mungkin Tuhan sedang marah gitu ya. Itu timbul mitos-mitos karena keterbatasan pola pikir manusia itu sendiri. Yang selanjutnya kemudian manusia ini memiliki keterbatasan dalam hal mohon maaf, menurut seorang ilmuwan yang bernama Auguste Comte, jadi manusia ini memiliki jiwa manusia ini memiliki 3 tahapan ya yang berlangsung dalam hidupnya, yaitu yang pertama tahap teologi atau tahap psikik ya. Kemudian yang kedua adalah tahap filsafat atau metafisik. Kemudian yang ketiga tahap positif atau ilmiah. Nah, menurut Auguste Comte, jadi pada tahap teologi ini manusia hanya berusaha untuk mencari dan menemukan sebab yang pertama, tujuan terakhir dari segala sesuatu dihubungkan dengan alam gaib gitu ya. Nah, ini yang disebut tadi mitos gitu ya. Kemudian yang kedua, tahap metafisik atau abstrak. Tahap ini manusia ini masih mencari sebab utama dan tujuan gitu ya. Tapi tetap lebih diutamakan dengan akal pikiran manusia itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap positif atau real. Nah, di sini merupakan tahap manusia mampu berpikir secara positif atau real ya. Kemudian dasar pengetahuan yang telah didapatnya ini dikembangkan secara positif melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Kemudian selanjutnya, hasil dari perkembangan pola pikir manusia ini diawali dengan tahap mitos ya yang menerka-nerka, kemudian penalaran gitu ya. Selanjutnya hasil dari pola perkembangan pemikiran manusia ini dari awalnya rasa ingin tahu, kemudian dia mengamati, kemudian dia memahami, akhirnya dia melakukan sebuah percobaan hingga sampai sekarang. Nah, bisa dijadikan sebuah disiplin ilmu, bisa mendapatkan sebuah disiplin ilmu yang berupa ilmu pengetahuan yang dari awalnya kita tidak tahu rumus-rumus matematik, rumus-rumus fisika, rumus-rumus tentang kejadian-kejadian perubahan zat-zat kimia gitu ya. Nah, jadi dari rasa ingin tahu ini berkembanglah gitu ya. Zaman dahulu ini belum ada yang namanya pesawat ya, belum ada yang namanya komputer. Kenapa sekarang sudah bisa berkembang sangat cepat? Karena itulah perkembangan pola pikir manusia. Manusia bisa lebih unggul dari hewan karena dia memiliki akal pikiran. Akal pikiran manusia lah yang merubah peradaban gitu ya. Mulai dari pandang, mulai dari pandangannya ini gitu ya.
Akhirnya segala sesuatu yang menjadi keingintahuan manusia itulah menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari paparan kami ini adalah bahwa bersyukurlah kita sebagai manusia, bahwa manusia ini memiliki satu pikiran. Yang harus kita rubah adalah mindset kita. Kalau dipikir positif, kita selalu berjuang, berusaha untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi jangan berpikiran bahwa kita itu pas di situ tetap gitu. Tidak. Seorang pengusaha pun dia akan bisa sukses mengubah pola pikir mindsetnya dia sendiri gitu. Jadi tidak berpandangan bahwa manusia ini ketika dia sudah gagal ya sudah itu sikap orang-orang pesimis gitu ya. Jadi yang bisa disimpulkan juga bahwa perkembangan pola pikir manusia ini ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat namanya bertumbuh gitu ya. Ada yang bertumbuh dan ada yang tetap. Jika yang tetap ini adalah orang-orang yang gagal biasanya. Dan jika yang bersedia adalah orang yang optimis. Ya, walaupun gagal, dia akan terus merubah kegagalan ini untuk meraih kesuksesan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, lebih dan kurangnya, kekurangannya dari kami berdua dan kesempurnaan milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.